semuanya. Siang. Kali ini kita akan berbincang-bincang nih sebentar ya. Kita akan berbincang bersama dengan Bang Adrianus Lenuene selaku narasumber pada podcast kita kali ini. Nah, beliau juga selaku dosen di UKI. Sebelum kita berbincang lebih dalam lagi nih, kita harus menanyakan nih narasumber kita. Bagaimana kabar hari ini, Bang? Ya, puji Tuhan sehat. Sekarang kesibukannya apa aja nih, Bang, selain dosen di UKI? Palingan kalau dosen ya Tridharma, ngajar, penelitian PKM, sama tugas penunjang lain administrasi, sama mungkin ikut kegiatan organisasi di luar sana, Foxpoint Indonesia. Sibuk ya, sibuk. Terus Bang, bagaimana nih perasaannya sekarang kita hadirkan sebagai narasumber kita? Kaget karena nggak duga aja tiba-tiba saya dihubungi sama siapa Gabriela sama Dipa untuk diminta jadi narasumber kayak gitu. Karena jujur soal pendidikan ini ya pasti semua orang merasakan bagaimana perkembangan pendidikan di Indonesia. Tapi berbicara secara substansi itu kan emang tidak semua orang memungkinkan berbicara karena ada problem masalah yang ada di dunia pendidikan yang emang orang yang atau pihak stakeholder yang terlibat di sana pastinya merasakan kayak gitu. Contohnya seperti saya mungkin sebagai seorang pendidik pasti mungkin bisa melihat bagaimana perkembangan pendidikan Indonesia dari dulu hingga sekarang, kemudian di dunia yang serba canggih, modern itu pendidikan berlangsung seperti apa gitu. Jadi bisa kita lihatkan problem-problem mungkin seperti itu. Benar sih Bang, benar, pendidikan itu yang sangat penting ya Bang. Nah, kita akan ngulik-ngulik nih Bang sedikit tentang pendidikan ya. Oke. Sebagai kepada Bang sebagai perwakilan ya, dari pemaju atau pencerdas anak-anak bangsa. Oke, mulai. Ini Bang, aku mau nanya. Jadi menurut Bang Andre, sejauh mana peran SDGs ini dalam dunia pendidikan, terkhususnya di Indonesia sendiri? Oke, sejauh mana ya? Kalau kita mulai dengan pertanyaan verbatimnya sejauh mana, berarti ada skala, ada ukuran sejauh mana kayak gitu. Tapi alangkah bagusnya lebih lihat pada sisi substansinya kayak gitu. Bagaimana peran ataupun juga negara ataupun juga masyarakat ataupun juga tenaga pendidik dalam mencapai mungkin SDGs di poin keempat, yaitu pendidikan yang berkualitas kayak gitu. Dan di situ juga kita bisa melihat bagaimana peran SDGs kayak gitu. Terlepas dari itu kan sebenarnya di dalam kehidupan kita bernegara ada perintah imperatif dari konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya pemerintah dan setiap pihak yang terlibat termasuk juga masyarakat itu sendiri punya kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, terkhususnya para pendidik seperti kayak gitu. Kenapa penting mencerdaskan kehidupan bangsa ataupun juga kenapa penting peran dari SDGs dalam arti kata pendidikan yang berkualitas? Karena hanya dengan pendidikan yang berkualitas kita bisa meningkatkan indeks pembangunan manusia. Kalau indeks pembangunan manusia kita meningkat, artinya daya saing sumber daya manusia kita juga meningkat kayak gitu. Cuma yang problem yang terjadi di Indonesia hari ini adalah bahwa ketika kita berlomba-lomba untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia, tapi di satu sisi lapangan pekerjaan kita sangat terbatas gitu, sehingga kemudian ketika banyak orang akhirnya menyelesaikan studinya di tingkat perguruan tinggi kemudian mulai masuk ke dunia pekerjaan, terjadilah kompetisi untuk merebut lowongan kerja yang ada gitu, yang memang kita lihat masih sangat cukup terbatas kayak gitu. Jadi problemnya dari dulu adalah bagaimana pemerintah mencoba untuk memperluas lapangan pekerjaan baru kayak gitu. Jadi kalau kita mau bicara tentang bagaimana peran SDGs-nya itu sendiri, ya kita lihat bahwa SDGs mengharuskan bahwa pendidikan yang berkualitas. Artinya pendidikan berkualitas itu di dalamnya itu kan ada target-target indikator gitu. Misalkan pengasuhan anak usia dini, pendidikan dari sekolah dasar menengah gitu kan. Kemudian pendidikan kejuruan dengan melihat universitas yang berkualitas dan terjangkau seperti gitu. Kemudian ada lagi penyelesaian persoalan disparitas gender dalam pendidikan, meningkatkan jumlah fasilitas dalam dunia pendidikan, dan juga paling penting yang terakhir adalah meningkatkan jumlah guru ataupun tenaga pendidik gitu. Karena
Ya kita tahu setiap tahun mungkin ada pembukaan tes CPNS untuk lowongan pekerjaan jadi guru segala macam, tapi penyebaran di guru di Indonesia apakah sudah merata ataukah belum seperti itu. Nah, itu sebenarnya persoalan-persoalan yang emang ditargetkan dalam SDGs poin keempat untuk harus diselesaikan sehingga pendidikan Indonesia bisa berkualitas, menciptakan generasi bangsa yang berkualitas sehingga indeks pembangunan manusia juga bisa berkualitas. Mungkin seperti itu. Oke, baik Bang. Ini sekedar untuk mendalami lagi Bang. Tadi kan Abang sudah menjelaskan tentang dari pentingnya tenaga pendidik, terus pendidikan pentingnya untuk bangsa, terus SDGs juga. Nah, dari yang sudah Bang jelaskan tadi, ada nggak sih Bang yang Abang rasakan sebagai tenaga pendidik, usaha yang Abang lakukan gitu untuk menopang ataupun membantu berjalannya atau tercapainya SDGs ini Bang? Bagaimana Abang berusaha untuk menciptakan rasa nyaman terhadap setiap masyarakat ataupun murid-murid Abang sendiri gitu Bang dalam proses pembelajaran gitu? Oke, kalau ini mungkin lebih ke pengalaman. Iya. Dalam arti kata emang perintah konstitusi terutama bagi semua pendidik adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya semua pendidik wajib dengan segala pengetahuannya, dengan segala keterampilannya berusaha sebaik mungkin dan seefektif mungkin untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kalau kita melihat bagaimana misalkan peran saya di dalamnya seperti itu, saya ini sebenarnya dalam artian ataupun juga para pendidik lainnya sebenarnya itu adalah aktor pelaksana di lapangan gitu. Tapi kembali lagi kami merujuk pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan kayak gitu. Ada aturan mainnya yang memang kami ikuti. Tapi kalau di tingkat universitas itu, di level universitas itu, setiap dosen pendidik itu wajib menjalankan tridharma gitu. Tridharma itu pengajaran seperti mengajar adik-adik mereka di kelas kayak gitu, memberikan pengetahuan, informasi, memberikan kalian teori-teori dasar untuk penyelesaian suatu masalah dan solusi dalam suatu masalah seperti itu. Selain itu juga kami melakukan penelitian dengan melihat problem-problem yang ada di masyarakat itu, kemudian kami angkat dalam sebuah tulisan penelitian sehingga kemudian menghasilkan sebuah novelty kebaruan, dan novelty tersebut diberikan rekomendasi solusi yang dapat berkontribusi juga atau berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Begitu juga dengan PKM, pengabdian kepada masyarakat yang terjun langsung ke dalam kehidupan masyarakat, merasakan apa yang menjadi problem hidupnya mereka, apa yang menjadi kesusahannya, sehingga kita bersama dengan mereka kemudian mencoba mengembangkan atau memperdayakan diri mereka dalam usaha ataupun juga dalam menyelesaikan problem-problem yang ada pada lingkungan mereka seperti itu. Jadi dalam pengalaman saya sebagai pelaksana seorang pendidik, lebih kepada menjalankan apa amanah yang harus saya lakukan itu, memberikan pengetahuan juga ataupun juga memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi mahasiswa ataupun juga di tingkat SD ataupun juga pendidikan menengah, memberikan pengetahuan supaya kelak para generasi bangsa kemudian bertumbuh dalam perkembangan kognitifnya, sehingga semakin hari semakin banyak orang yang kemudian semakin pintar bertumbuh secara kognitif, bukannya hanya secara kognitif, secara afektif dan psikomotoris, sehingga kemudian mampu kemudian memantapkan diri dengan segala potensinya untuk menjadi seorang yang punya masa depan yang baik dalam upaya membangun juga bangsa Indonesia ini. Kira-kira seperti itu. Oh ya, oke baik Bang. Jadi ini kita masih boleh bertanya nggak Bang? Silakan. Nah, jadi saya mau bertanya. Jadi menurut Abang itu seberapa besar kemungkinan tercapainya target SDGs ini untuk mengalami masalah pendidikan di Indonesia, dan apakah ada faktor-faktor yang menghambat proses SDGs ini? Oke, setiap kemungkinan untuk mencapai target selalu ada gitu. Tapi dalam arti kata untuk mencapai target itu kita membuat semacam analisa kekurangan apa, kendalanya apa, seperti yang ditanyakan tadi gitu. Nah, problem hari ini di Indonesia itu kenapa pendidikan kita kemudian orang menganggap jadi belum berkualitas kayak gitu, itu ada beberapa faktor. Yang pertama mungkin kurangnya jumlah guru yang menyebar secara merata di setiap pelosok daerah gitu.
kita bisa melihat apakah jumlah guru yang ada di pelosok timur Indonesia Timur cukup merata dengan pengetahuan yang ada pada dirinya. Apakah tidak seperti itu? Karena seringkali ada stigma anggapan bahwa pendidikan Indonesia Timur itu terbelakang daripada pendidikan di Indonesia Barat, khususnya di Jawa. Itu stigma yang apakah soal benar atau tidak itu tuh soal lain, tapi ada pendapat yang mengatakan itu seperti itu. Dan saya sendiri adalah seorang pendatang dari timur yang memang berupaya datang ke ibu kota untuk bisa mencari pendidikan yang cukup buat saya, karena di saat dulu saya kecil akses pendidikan sangat memprihatinkan. Itu mau ke perpustakaan saja saya harus berjalan 15-16 kilo untuk mencari perpustakaan, ataupun sekolah jalan kaki segala macam. Tapi saya pikir bahwa untuk mencapai target SDGs pendidikan berkualitas, kuantitas dan kualitas guru atau pendidik harus ditingkatkan. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua adalah persoalan stunting. Persoalan stunting ini sebenarnya persoalan yang sangat pelik yang memang dihadapi oleh negara kita gitu. Bukan negara kita saja, di negara lain juga gitu. Oleh sebab itu dalam SDGs tujuannya di poin 2 soal zero hunger, kelaparan, dan juga di tujuan yang ketiga soal kesehatan seperti itu stunting itu mendapat sorotan yang penting. Kenapa? Stunting secara sederhana orang melihat bahwa stunting itu adalah gangguan pertumbuhan fisik dan kognitif kecerdasan otak anak dalam kurun waktu yang lama gitu. Artinya ada masyarakat Indonesia, anak Indonesia dimanapun berada di wilayah Indonesia ini kurang mendapat asupan gizi gitu. Kalau kalian ke NTT misalkan, kalian akan melihat banyak sekali problem stunting di sana gitu. Akibat dari gangguan pertumbuhan kognitif, kecerdasan bermasalah gitu. Sehingga kemudian kita mengharapkan indeks pembangunan manusia kita terwujud itu sangat sulit kayak gitu. Ditambah lagi mungkin tidak ada peran serta dari pemerintah dalam menyelesaikan persoalan stunting kayak gitu. Jadi salah satu faktor hambatan yang bisa menghalangi tercapainya tujuan SDGs yaitu pendidikan yang berkualitas adalah soal stunting itu juga. Yang ketiga adalah soal paradigma filsafat pendidikan di Indonesia gitu. Nah sekarang kalau kita mau melihat pendekatan filsafat pendidikan di Indonesia itu apa sih? Apakah humanistik? Artinya pendidikan memanusiakan manusia gitu dengan kehendak bebasnya, dengan pilihannya. Apakah konstruktivisme? Dalam arti kata belajar akan berhasil jika kita menyesuaikan dengan perkembangan kognitif setiap anak gitu. Jadi tidak bisa dipaksakan anak untuk harus seperti ini selama perkembangan kognitifnya itu kita tidak melihatnya lebih jauh gitu. Jadi ada tahapan perkembangan kognitif dan pendidikan harus mengikuti perkembangan kognitif anak itu. Itu dalam arti pendekatan filsafat konstruktivisme gitu. Yang satunya adalah pendekatan filsafat progresivisme, dan ini sebenarnya berkaitan erat dengan pragmatisme gitu. Artinya bahwa pendidikan ditekankan untuk survive atau harus tune in dengan tantangan zaman saat ini seperti itu. Nah, seringkali negara-negara, terutama juga termasuk Indonesia juga, itu tuh menerapkan filsafat pendidikan yang sifatnya pragmatis. Atau negara-negara, terutama juga termasuk Indonesia juga, itu tuh menerapkan filsafat pendidikan yang sifatnya pragmatis atau progresif gitu, menuntut kreativitas inovasi dan menuntut penyesuaian adaptasi dengan perkembangan zaman, tapi sumber daya manusianya belum siap kayak gitu. Nah ini kemudian menimbulkan permasalahan, akhirnya pendidikan kita menjadi tidak berkualitas karena pendekatan filsafat pendidikan kita terlalu lebih kepada pendekatan yang emang membawa kita seperti berpikir mekanik, dalam arti kata melihat pada tujuan saja begitu, menghasilkan suatu inovasi untuk membangun bangsa, tapi sisi humanis dari pendidikan itu terlihat terkesan terabaikan seperti itu. Itu juga yang menjadi kritikan oleh Paulo Freire, bahwa dia melihat bahwa pendidikan zaman sekarang itu tuh lebih kepada jalan kerja mekanik, artinya
mencapai satu tujuan tertentu, sedangkan sisi humanis dari pendidikan itu terabaikan gitu. Jadi kita bisa melihat ada beberapa hambatan yang memang membuat tercapainya target pendidikan berkualitas menjadi terkendala gitu. Selama pemerintah mengambil solusi yang tepat dalam menyelesaikan ketiga hal tersebut, saya pikir sih semuanya beres-beres saja gitu. Soal kebijakan juga pemerintah kan kita bisa melihat setiap pergantian rezim pemerintahan, menteri pendidikan diganti, kurikulum juga bisa saja berubah kayak gitu kan. Dan akan selalu begitu terus. Kita mau sampai kapan berubah-berubah terus gitu kan. Dan itu juga menyebabkan perubahan secara mendasar juga dalam substansi dan soal teknis pendidikan kita seperti itu. Mungkin seperti itu. Oke, jadi sekarang mungkin kita pindah ke topik yang lebih luas. Lebih menarik. Seperti yang kita tahu kan di Indonesia ini permasalahan kemiskinannya udah nggak asing kita dengar ya, mungkin bukan hanya di Indonesia saja tapi di negara-negara lain juga. Nah, menurut Bang Andre nih sebagai tenaga pendidik, adakah dasar hukum yang dimiliki oleh tenaga pendidik dalam melakukan usaha dalam pengentasan kemiskinan melalui pendidikan ini? Sebenarnya kalau ngomong dasar hukum ini lebih kepada produk hukum ya, yang memang harus diikuti oleh tenaga pendidik, bukan hanya sebenarnya tenaga pendidik, setiap yang merasa mempunyai tanggung jawab terhadap pendidikan, supaya kemudian pengentasan kemiskinan juga bisa terlaksana gitu. Karena orang menganggap bahwa pendidikan itu adalah jalan keluar pengentasan kemiskinan seperti itu. Oleh sebab itu, seperti kalian juga dituntut orang tua kalian untuk kuliah agar kemudian kalian mempunyai pekerjaan dan jangan hidup susah dan jangan sampai menjadi miskin seperti itu. Nah, kalau untuk dasar hukum sendiri sih sebenarnya hukum primernya adalah konstitusi kita gitu. Artinya Undang-Undang Dasar 1945 itu menjadi pegangan pokok bagi saya ataupun juga bagi tenaga pendidik lain dalam menjalankan amanah gitu atau menjalankan perintah dari konstitusi gitu. Itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Mungkin di lain itu ada turunan-turunan seperti peraturan kementerian lebih kepada soal teknis atau prosedurnya segala macam itu, tapi hukum primer bagi seorang pendidik ataupun juga bagi negara ini adalah mengambil tanggung jawab, mengambil amanah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu. Hanya dengan masyarakat yang cerdas, bangsa ini lebih maju peradabannya seperti itu. Kira-kira seperti itu. Oke, Bang. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya untuk Bang Andre. Sebagai seorang pengajar itu, menurut Abang sendiri itu ada kebijakan atau saran yang mungkin jika diberikan kesempatan Abang dapat menunjukkan atau memberikan ide dalam memajukan pendidikan di Indonesia? Oke, kalau soal pendidikan, kalau sebenarnya saran masukan itu sudah sangat banyak gitu. Dalam arti kata setiap pihak, baik juga aktivis pendidikan, tenaga pendidik ataupun juga LSM yang berkaitan dengan pendidikan itu sudah memberikan banyak masukan. Hal yang paling sederhana untuk kebijakan ataupun juga saran masukan itu ya seperti tadi, meningkatkan jumlah guru atau tenaga pendidik yang punya kompetensi bagus, yang berkualitas, dan juga kuantitas jumlah guru diperbanyak dan disebarkan secara merata di seluruh kawasan Indonesia gitu. Soal lain adalah mempermudah atau pemerataan akses pendidikan, fasilitas pendidikan di seluruh pelosok Indonesia, terutama daerah-daerah yang emang akses masuk pendidikan itu sangat sulit kayak gitu, misalkan perpustakaan ataupun soal-soal infrastruktur pendidikan lainnya seperti itu. Nah, soal-soal lain itu, rekomendasi lain itu lebih kepada bagaimana pendekatan pemerintah dalam melihat pendidikan ini sebagai suatu strategi untuk mengentaskan kemiskinan itu. Jadi ada satu istilah dari Carol Gilligan, seorang feminis, itu istilah yang populer dari dia itu adalah ethic of care gitu. Ethic of care ini lawan dari ethic of right gitu. Kalau ethic of right itu berbasiskan hak, transaksi hak gitu. Sedangkan ethic of care itu berbasiskan situated knowledge gitu, atau berbasiskan pada kondisi konkret yang kita rasakan, yang kita alami dalam kehidupan masyarakat gitu.
apa yang ingin saya mau bilang bahwa baik pemerintah ataupun baik kita tenaga pendidik ketika berhadapan langsung dengan para peserta didik kita, gitu, kita harus lebih punya kepedulian, punya etika kepedulian yang cukup tinggi supaya kita bisa merangkul, kita bisa mengelola kemampuan kognitifnya. Karena apa? Karena pendekatan yang salah akan membuat pertumbuhan atau perkembangan seorang anak juga itu tuh menjadi salah gitu. Dalam artian contoh hal sederhana yang saya alami di perkuliahan ya gitu. Setiap mahasiswa itu punya potensi diri yang berbeda gitu kan. Ada yang emang ketika kita berikan materi dia langsung cepat tangkap. Ada yang ketika kita beri materi dia tidak bisa langsung menangkapnya dengan baik seperti itu. Artinya ada kesenjangan gitu kan antara mahasiswa yang cepat tangkap dan tidak cepat tangkap di dalam kelas gitu kan. Nah, kalau saya melakukan pendekatan berbasis kepada ethic of right ya gitu, saya mengikuti aja aturan main yang berlaku kayak gitu. Mengikuti RPS, pertemuan 1 selesai, pertemuan 2 segala macam kayak gitu. Karena itu adalah kesepakatan transaksi yang sudah kita sepakati bahwa aturan mainnya RPS seperti kayak gitu. Tapi itu kemudian sekalipun itu disepakati, tapi apakah itu kemudian berdampak baik buat seluruh mahasiswa secara keseluruhan? Kan tidak juga gitu kan. Ada yang mungkin belum bisa memahami materi kayak gitu, kemudian kita membiarkan dia tertinggal kayak gitu, tidak kan. Artinya kita membutuhkan pendekatan ethic of care tadi, kepedulian gitu segala macam gitu. Dengan bagaimana kita coba bisa merangkul mahasiswa atau peserta didik yang emang belum sepenuhnya memahami materi gitu. Kita berikan sedikit tambahan materi lagi, apakah itu di dalam kelas atau di luar kelas. Kita harus berikan gitu. Bukan soal kita tidak mempunyai waktu lagi di luar kelas gitu. Tapi ketika kita mengambil sikap bahwa saya seorang pendidik dan saya punya tanggung jawab untuk mencerdaskan mereka, bahkan di luar kelas pun juga harus dilakukan gitu. Bahkan saya dari dulu selain memberikan pengajaran di kelas ketika mahasiswa masih bingung, saya lakukan diskusi di kantin ataupun di mana saja selama mahasiswa emang pengen berdiskusi atau melanjutkan materi yang mungkin buat mereka belum terlalu mereka mengerti seperti itu. Jadi pendekatan ethic of care itu sangat penting selain ethic of right seperti itu. Mungkin itu sedikit rekomendasi dari saya gitu. Perbaiki stunting juga, tambahkan jumlah guru dengan kualitas yang bagus gitu. Arahkan filsafat pendidikan Indonesia yang sesuai dengan karakteristik sumber daya manusianya. Dengan demikian mungkin pendidikan yang berkualitas dapat terpenuhi gitu. SDGs yang keempat dapat terpenuhi. Mungkin dari saya seperti itu. Baik Bang, mungkin udah terlalu panjang ya pembicaraan kita, seru sih ya kan. Nah Bang, terakhir deh Bang, saya mau nanya lebih ke pribadi Abang sendiri nih. Hal satu kalimat atau sepatah dua kata lah untuk sebagai tenaga pendidik, apa sih Bang hal yang menyenangkan dan tidak menyenangkannya? Mungkin boleh Bang. Hal yang tidak menyenangkan itu sebenarnya saya prihatin dengan generasi saat ini gitu. Dalam arti kata emang ada perbedaan karakteristik dari setiap generasi gitu. Yang saya prihatinkan adalah budaya literasi dari mahasiswa begitu. Saya pikir tidak semua orang menyukai membaca atau literasi seperti itu. Sehingga ketika diberikan pertanyaan dia harus merujuk kepada Google gitu seperti itu untuk meyakinkan jawabannya gitu. Padahal saya pikir sih seorang mahasiswa ketika dia menjadi seorang peserta didik yang kemudian nanti akan turun dalam lapangan pekerjaan bekerja seperti itu. Saya pikir di masa 4 tahun perkuliahan itu paling tidak dia memacu dirinya sendiri, mengaktualisasikan dirinya untuk menimba ilmu sebanyaknya. Tidak hanya diharapkan dari para dosen, tapi secara otodidak juga dia bisa menimba ilmunya seperti kayak gitu. Tapi kalau mahasiswa tidak mempunyai rasa keingin tahu yang tinggi,
dan hanya menganggap perkuliahan sebagai tempat pertemuan asik atau bisa kumpul sama teman, ya di kelas itu hanya formalitas saja, ya saya pikir tidak menghasilkan apa-apa juga buat dia gitu. Itu hal yang memprihatinkan buat saya gitu. Kalau hal yang menyenangkan buat saya sih banyak sih gitu. Artinya saya bisa, hal paling sederhana, saya bisa mengenal setiap mahasiswa dengan potensi dirinya masing-masing gitu. Tinggal saja bagaimana caranya saya bisa mengasah dia dengan potensinya sesuai dengan karakter dirinya, karena tiap orang berbeda ya gitu. Pendekatan saya ke Gabriel belum tentu sama dengan pendekatan saya kepada Grace ataupun juga Diva seperti itu kan. Jadi hal yang menyenangkan saya adalah saya bisa berbaur sama mahasiswa, bertukar pikiran, diskusi, tidak hanya di ruang kelas tapi di luar kelas juga saya bisa bertukar pikiran seperti mereka itu. Dan satu lagi, pendidikan itu upaya mencerdaskan hati dan memanusiakan pikiran. Singkat, terima kasih. Oke, lanjut mungkin Diva, pada dua kata dari Diva. Jadi kita dari awal tadi kita sudah mendengar betapa pendidikan ini begitu penting ya dalam Penting dong. ya bukan hanya untuk negara Indonesia tapi juga negara-negara ya dimanapun lah pasti penting kan pendidikan. Jadi pendidikan juga bukan hanya tanggung jawab tenaga pendidik saja, tapi kesadaran dari kita masing-masing dan juga tentunya peran pemerintah sangat diperlukan ya dalam menunjang pendidikan di setiap negara. Nah, jadi terima kasih banyak Pak Andre. Oke, sama-sama. Buat waktunya dan terima kasih semua ya.